Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada Bapak Dokter Endang SHMH dan juga teman-teman Ya, semua. Sebelumnya saya dan juga kelompok saya ingin mengucapkan terima ya, kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dokter Endang SHMH selaku Ketua LBH STHB ya, Bandung. Di sini eh, ya, saya juga mau ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak karena kami berdiskusinya melalui Zoom meeting dan juga mengirimkan suratnya secara mendadak. Sebelumnya, saya ya. ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bahwasanya kelompok kami ini merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan semester 6. Pada Ya, kesempatan kali ini, kelompok kami ini mempunyai eh, diberikan tugas oleh dosen kami ya, yaitu Bapak Muhammad Erik Ernawan SH. Ia merupakan ya, dosen pengampu kami dari mata kuliah Bantuan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan. Tugasnya itu ya, yaitu berdiskusi dengan lembaga bantuan hukum yang ada di Bandung. Kemudian kelompok kami ini ya, mendapatkan eh, mendapatkan tugas untuk berdiskusi dengan LBH STHB Bandung. Sebelum ya, mulai berdiskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kelompok saya terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Alifia Permeswari. Biasanya teman-teman saya memanggil saya Pia. Lanjut. ya. Bapak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zelina Zulfika. Bapak bisa manggil saya Jelin, Pak. Ya, Baik Bapak, ya, perkenalkan saya Sela Rizky Burhani Putri, biasa dipanggil Sela Bapak. ya, Selamat malam Bapak. Kenalin nama saya Zalfilia Basyari, sering dipanggil Ovi. ya. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Perkenalin nama aku Adiska, biasa dipanggil Adis Bapak. Ya, Izin Pak apalagi? mengenali saya. Perkenalkan nama saya Lerina Amelia, Pak. Ya, ada lagi? Perkenalkan Pak, saya Tiara Ramadhani Rosofa. Biasanya teman-teman panggil saya Tia. Ya, Baik, Pak. Itu merupakan perkenalan dari kelompok kami. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Mangga dipersilakan kepada teman-teman untuk bisa berdiskusi dengan Bapak. ya, Baik, silahkan. Bapak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini Ya, saya akan sedikit bertanya nih, Pak. ya, Eh, Bagaimana sih sejarah berdirinya LBH STHB? Mungkin Bapak berkenan untuk bercerita sedikit tentang berdirinya LBH STHB dan juga ada nggak latar belakang yang mendasari bagaimana berdirinya LBH STHB, Pak? Terima kasih. ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya bisa bersilaturahmi dengan adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Unpas. Kemudian yang kedua tentu apa eh, sudah kewajiban saya juga ya, saya karena juga sama-sama mengajar di Fakultas Hukum. Saya juga pernah mengajar di Unpas juga dulu di Fakultas Teknik gitu. Eh, terus saya juga alumni S2 S3-nya di Unpas ya. S2 S3 saya juga di Unpas. Kemudian kalau tadi bertanya tentang apa yang melatar belakangi berdirinya lembaga STHB, ya pertama-tama tentu STHB itu sebagai institusi pendidikan tinggi mempunyai tiga kewajiban kan, tiga tugas utama perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan, yaitu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat itu karena kita Fakultas Hukum, ilmu hukum,
maka tentu adalah memberikan pelayanan hukum atau bantuan hukum kepada masyarakat. Itu sebagai wujud dari salah satu tridharma perguruan tinggi. Jadi semua perguruan tinggi itu merupakan komponen yang wajib dilakukan, ada pengabdian kepada masyarakat, baik untuk akreditasi perguruan tinggi itu sendiri maupun untuk beban kerja dosen BKD ya, beban kerja dosen yang harus selalu dilaporkan dalam setiap semester kepada Kopertis atau Dirjen Dikti gitu. Jadi suka tidak suka mau tidak mau perguruan tinggi itu apalagi ilmu hukum ya pasti punya lembaga pelayanan hukum karena itu bagian dari pengabdian kepada masyarakat, di samping ada penyuluhan hukum dan lain-lain. Dan yang pertama itu latar belakangnya, yang kedua LBH juga sebagai tempat pendidikan klinis, artinya pendidikan pelatihan atau praktek bagi mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir gitu ya, untuk memahami kemahiran penanganan perkara baik perdata, pidana dan yang lain-lain. Ya barangkali itu latar belakangnya ya. Baik Bapak, kalau mungkin sejarahnya Bapak tahu nggak tahun berapa gitu LBH STHB berdirinya? Mungkin Bapak berkenan menjawab. Ya kalau STHB memang STHB itu dulunya universitas ya, namanya Universitas Bandung. Ya. Bandung dulu berdiri tahun 58. Itu ya mungkin dengan Unpas tidak jauh beda lah berdirinya ya. Juga termasuk Unpad itu berdiri juga tahun 58 kan, namanya dulu Universitas Merdeka bukan Unpad. Nah, SHB itu dulu di bawah naungan Universitas Bandung, ada beberapa fakultas. Fakultas Hukum, Teknik, Kedokteran, dan Ekonomi. Nah, tahun 76 baru yang 3 fakultas kedokteran, ekonomi, dan teknik itu hilang. Jadi yang masih berdiri itu fakultas hukum. Tapi karena kalau satu fakultas itu tidak bisa universitas, maka namanya tahun 76 jadi berubah jadi Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Nah, sejak saat itu belum ada lembaga bantuan hukum karena waktu itu perguruan tinggi memang belum seketat sekarang, harus ada tadi memenuhi 3 syarat itu, pendidikan, pengabdian, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah baru STH mendirikan lembaga bantuan hukum itu sejak tahun kalau tidak salah 92 lah ya, 92 ke sini ketika perguruan tinggi sudah diadakan akreditasi oleh Badan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Nah sejak saat itu karena tadi itu setiap perguruan tinggi mutlak harus ada pengabdian kepada masyarakat. Nah dari sejak itu di SHB sudah ada lembaga bantuan hukum gitu. Dan kalau lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi itu seperti di SHB bukan didirikan tapi merupakan bagian dari unit pelayanan atau pengabdian gitu ya. Bagian dari pengabdian masyarakat. Di SHB juga lembaga pengabdian hukum itu ada di bawah lembaga pengabdian masyarakat LPM ya. Saya kira di Unpas juga ada LPM. Hanya saya tidak tahu kalau di Unpas LBH-nya terpisah dari LPM atau bersatu. Kalau di SHB LBH itu bersatu di bawah lembaga pengabdian masyarakat. Nah dari sejak 92 sampai saat ini LBH sudah ada di SHB gitu. Baik Bapak, terima kasih atas ilmu barunya. Mungkin teman-teman Ya. ada yang ingin melanjutkan sedikit diskusi. Izin Pak, Ya. saya ingin Ya. bertanya. Tadi kan perihal sejarah ya Pak, sama latar belakang LBH STHB. Sekarang Ya. saya tuh pengen bertanya terkait kendala apa aja sih Pak di LBH STHB itu dalam dalam melaksanakan tugas bantuan hukum kepada masyarakat sih Pak. Ya. Sebelum ke kendala berarti kan perlu saya sampaikan juga
apa saja yang kegiatan atau pelayanan bantuan hukum yang dilakukan oleh STHB ya. Pertama, lembaga bantuan hukum STHB itu mengadakan bantuan hukum kepada masyarakat umum, khususnya yang tidak mampu, baik litigasi ya maupun non litigasi, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Tapi difokuskan kepada masyarakat pencari keadilan yang memang tidak mempunyai kemampuan secara finansial. Kalau misalnya orangnya mampu, kita rekomendasikan supaya mencari pengacara di luar LBH gitu. Karena kalau LBH kita pada masyarakat tidak mampu, dan kalau kendalanya tentu yang sudah umum ya anggaran, karena kita perguruan tinggi tidak punya anggaran besar juga untuk membiayai penanganan perkara, karena pelayanan yang kita berikan kan gratis, tidak dipungut bayaran atau honor ya. Kita hanya ada dana bantuan dari kampus yang tidak besar untuk melakukan pendampingan atau baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kendalanya masalah keuangan gitu. Itu aja sih. Oh iya, baik Bapak, terima kasih. Ya, Mungkin Pak, ada yang bertanya sedikit lagi Pak. Kalau di LBH STHB itu ada paralegal atau volunteer ya nggak Pak? Selain dari advokat LBH-nya. di STHB kita ada paralegal. Kalau ke mahasiswa kita mengadakan semacam pelatihan semacam, kalau di organisasi advokat kan ada pendidikan khusus profesi advokat ya. Nah, kita di LBH ada semacam pelatihan kepada mahasiswa tingkat akhir yang mau memahami kemahiran penanganan perkara. Nah, tapi khusus mahasiswa yang sudah semester 6 ke sini gitu ya, yang sudah mau skripsi, atau juga ada yang baru lulus misalnya mau ikut pelatihan paralegal, kita bisa daftar di LBH gitu. Mahasiswa yang baru lulus atau baru wisuda lah gitu ya. Tapi di mahasiswa akhir juga boleh mengikuti, ada semacam pelatihan. Tapi itu waktunya ditentukan, tidak setiap saat gitu ya. Misalnya dalam satu semester ada 2 kali pelatihan gitu ya. Terus yang sudah lulus kalau mau ikut magang juga kita bisa gitu ya. Misalnya ikut jadi paralegal, melakukan penanganan di luar pengadilan, melakukan penelusuran fakta-fakta di lapangan, bukti-bukti dan sebagainya, termasuk latihan membuat dokumen-dokumen hukum yang diperlukan dalam penanganan perkara. Misalnya kalau dalam perkara perdata dari mulai surat kuasa, gugatan, replik, duplik dan seterusnya. Kalau dalam pidana ya melakukan misalnya membuat eksepsi, membuat pledoi dan seterusnya gitu. Atau juga perkara-perkara misalnya perkara arbitrase dan yang lain-lain. Itu ya. Sampai sekarang juga banyak yang lulusan-lulusan yang terakhir itu ada beberapa orang yang ikut magang gitu ya. Atau juga ada mahasiswa magang, kan ada mata kuliah magang, itu bisa juga di LBH gitu. Oh gitu ya Pak ya. Baik Bapak, cukup dari saya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, Baik Bapak, mungkin saya izin bertanya ya. Menurut Bapak, sejauh mana sih pelaksanaan bantuan hukum di LBH STHB tuh saat ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum? ya. Jadi kita memberikan bantuan hukum juga berpedoman kepada Undang-Undang Bantuan Hukum ya. Karena Undang-Undang Bantuan Hukum itu juga dulu saya pernah ikut jadi anggota tim perumus naskah akademis Undang-Undang Bantuan Hukum ya tahun 2010
itu bersama LBH Jakarta dan LBH kampus seluruh Indonesia waktu itu. Termasuk ada legal aid ya atau bantuan hukum, lembaga bantuan hukum dari luar negeri waktu itu. Nah, yang kita lakukan selama ini salah satu pedomannya ke situ. Artinya bantuan hukum yang dilakukan kita memprioritaskan bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang secara finansial tidak memiliki kemampuan untuk bayar pengacara. Karena kalau yang mampu ya silakan aja, kan banyak pengacara untuk jadi pendamping hukumnya gitu. Kemudian yang kedua, memang dalam Undang-Undang Bantuan Hukum diatur mengenai anggaran pemerintah dan yang bisa memberikan bantuan keuangan kepada lembaga bantuan. Tapi itu harus terakreditasi. Nah, LBH SHB sampai saat ini belum melakukan administrasi kepada Kementerian Hukum. Karena untuk melakukan akreditasi itu juga memerlukan persyaratan yang cukup ketat juga gitu ya. Dan kita juga kalau menerima anggaran pemerintah itu nanti laporan pertanggungjawabannya berat. Jadi ya kita jalan aja berdasarkan kemampuan mandiri aja, mandiri dari anggaran apa adanya dari kampus gitu. Begitu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami ya, Bapak. Ya, Dilanjutkan ke ya, Alivia, boleh. ya, Baik, Bapak, segitu saja Pak untuk diskusi dari kami mengenai dari sejarah, kemudian ya, kendalanya, dan juga eh, ya, apakah sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum atau tidak begitu. Terima ya, kasih juga kepada Bapak ya, sudah meluangkan waktu dan juga sudah memberikan eh, ya, informasi mengenai dari LBH STHB. Kemudian dari kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak, mengganggu waktu Bapak gitu ya Pak. Mohon maaf dan juga terima kasih kepada Bapak hmm, untuk sudah meluangkan waktunya. ya, Akhir kata, wabillahi taufiq ya, wal hidayah. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.